warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sudah tahu pembelajaran kali ini yang kita akan pelajari? Sudah tahu? Pelajaran SAI. Materi pokoknya yaitu biografi Sunan Kudus dan perannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Nah itu ya materi yang dibahas pada kesempatan kali ini. Namun sebelum kita membahas, terlebih dahulu alangkah lebih baiknya kita baca doa agar pembelajaran kali ini bermanfaat dan berkah. Saya tunjuk langsung untuk memimpin doa. Silakan anak waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah. Bapak akan mengabsen kehadiran kalian. Ya, siapa saja yang tidak hadir pada kesempatan kali ini? Rendi, Pak. Randy, ya, Randy tidak hadir. Yang kedua, atau masih ada lagi yang tidak hadir? Lipan, Pak. Ripan. Ya, kenapa Ripan tidak masuk? Karena sakit katanya. Sakit ya, sudah ada surat sakit ya. Iya, Pak. Sudah. Jadi Randy sama Ripan pada kesempatan kali ini tidak hadir. Nah, kita selanjutnya masuk pada materi yang akan kita bahas. Namun sebelum itu saya akan menanyakan kepada kalian, siap atau tidak mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Siap. Ya, alhamdulillah semuanya sudah siap dan ayo kita semangat dan belajar dengan sungguh-sungguh. Perhatikan apa yang Bapak jelaskan dan nanti kita diskusi bersama untuk lebih dalam meninjau materi biografi Sunan Kudus dan perannya di Indonesia ya. Oke, selanjutnya anak-anak, Bapak akan menjelaskan tentang biografi Sunan Kudus dan perannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Nah, Sunan Kudus ini nama aslinya yaitu Sunan atau Ja'far Siddiq Asmankan dan putra dari Utsman Haji bin Ali Murtado dan saudara kandung dari Sunan Ampel. Ia cucu Syekh Ibrahim As-Samarkandi. Nah itu ya biografi tentang baik dari nama aslinya dan juga putranya siapa dan keturunannya siapa dan saudaranya siapa. Nah kita masuk pada materi selanjutnya yaitu Sunan Kudus ini berpendidikan. Dia diajari atau berguru kepada ayahandanya yaitu Utsman Haji bin Ali Murtado. Dia berguru dan juga berguru kepada orang Cina, di mana nama orang Cina tersebut yaitu Kiai Telingsing, seorang dari Cina. Beliau masuk Islam, orang Cina itu, lalu Sunan Kudus itu berguru kepada Telingsing atau orang yang dari Cina. Nah, juga selanjutnya jabatan Sunan Kudus ini pernah menjadi senopati atau panglima kerajaan Demak dan juga selain dari diangkat menjadi senopati, Sunan Kudus ini pernah menjadi hakim. Hakim misalnya ada perseteruan, misalnya ada masalah antar manusia atau hubungan manusia dengan manusia lainnya. Nah, Sunan Kudus ini pernah menjadi hakim ya. Peran Sunan Kudus dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Nah, peran Sunan Kudus ini dalam mengembangkan Islam di Indonesia yaitu beliau termasuk sebagai mempelopori toleransi beragama. Contohnya seperti apa toleransi dalam beragama yang ditekankan oleh Sunan Kudus. Nah, contohnya ia tidak membolehkan menyembelih kurban karena sebab apa? Di saat itu orang-orang beragama lain misalnya Buddha, Cina dan lain sebagainya, Katolik menganggap sapi itu sebagai hewan yang dihormati. Maka dari itu sikap dari Sunan Kudus dalam toleransi ini sangat kuat. Dia tidak membolehkan menyembelih sapi dalam kurban karena dia menganggap dan menghormati agama-agama lain. Dan juga Sunan Kudus ini sebagai menjadi
akulturasi budaya Islam dan lokal. Akulturasi itu apa? Misalnya budaya dari Islam dan juga budaya dari lokal itu dipadukan, ya kan? Seperti contohnya akulturasi Sunan Kudus ini seperti Masjid Kudus, Masjid Menara Kudus. Bangunannya, arsitekturnya itu dari lokal namun dipadukan ke Islami gitu. Atau Islami dipadukan ke lokal budaya. Misalnya di Masjid Menara Kudus itu arsitekturnya bercorak budaya Jawa dan Islam gitu ya. Itu akulturasi budayanya. Itu sangat kuat sekali dalam peran mengenai mengembangkan Islam di Indonesia. Oke, selanjutnya saya akan memberikan waktu untuk kalian untuk mencari tahu lebih dalam mengenai materi yang kita bahas, yaitu biografi Sunan Kudus dan peran dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Nah, kalian mencari tahu atau mengidentifikasi materi tersebut melalui buku LKS yang jadi buku pegangan kalian, dan juga kalau ada media atau HP, silakan kalian searching di media online seperti di Google ataupun di makalah atau jurnal dan lain sebagainya. Di situ banyak. Silakan kalian cari sendiri mengenai materi mengenai biografi Sunan Kudus dan perannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Nah, Bapak beri waktu 5 menit kepada kalian untuk mencari lebih dalam, mencari materi lebih dalam mengenai biografi Sunan Kudus dan perannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia ya. Lalu nanti hasil dari identifikasi kalian atau menggali materi, catat di buku kalian dan lalu nanti kalian diskusikan bersama ya, paparkan atau jelaskan setelah sudah mendapatkan hasil dari pencarian materi kalian ya. Itu ya anak-anak. Nah, silakan diskusi, buka buku LKS kalian dan juga tambah dengan media yang lainnya. Kalau mencari tahu di Google ataupun di artikel dan lain sebagainya. Pak, silakan. Oke, baik, selanjutnya setelah kalian sudah mencari tahu lebih dalam tentang materi biografi Sunan Kudus dan perannya dalam mengembangkan Islam Indonesia, dan juga kalian sudah searching dan melihat buku LKS. Nah, saya ingin tahu hasil dari identifikasi kalian untuk memaparkan. Yuk, siapa yang mau memaparkan identifikasi kalian? Anak Wahyu, dipersilakan. Hasil teman kami dalam buku LKS ini yaitu Sunan Kudus putra dari Utsman Haji bin Ali Murtado dan peran dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Sunan Kudus mempelopori toleransi beragama atau menghargai agama lain. Menghargai agama lain. Ayo, yang lain, siapa yang bisa menanggapi atau belum mengerti atau mau ada yang ditanyakan kepada anak Wahyu? Bertanya Pak. Ya, anak Wahyu silakan bertanya. Apa yang mau ditanyakan? Silakan. Bertanya kepada Ibu Wahyu. Siap. Mengapa Sunan Kudus menggunakan toleransi beragama? Jelaskan alasannya. Ya, bisa diulang lagi lebih keras suaranya. Mengapa Sunan Kudus menekankan toleransi beragama? Jelaskan alasannya. Jelaskan. Silakan anak Wahyu, jelaskan. Jawabannya adalah sebagai pendekatan dakwah Islam untuk saling menghargai sesama beragama. Contohnya, Sunan Kudus tidak membolehkan menyembelih pada saat kurban karena menurut agama lain sebagai hewan yang dinikmati. Nah, Bapak menjelaskan lagi atas pertanyaan anak Fatur. Nah, betul seperti yang sudah dijelaskan oleh anak Wahyu bahwasanya kenapa Sunan Kudus itu seperti apa tadi? Mengapa Sunan Kudus menekankan toleransi beragama? Mengapa Sunan Kudus menekankan toleransi beragama? Karena Sunan Kudus ini sangat menekankan toleransi. Sebab apa? Karena toleransi ini sebagian dari pendekatan dakwah Islam untuk menyebarkan Islam. Nah, seperti contohnya toleransi yang digunakan oleh yang sangat terkenal yaitu tentang kurban. Tentang menyembelih sapi pada saat kurban. Kenapa Sunan Kudus ini tidak membolehkan menyembelih sapi pada saat kurban? Karena beliau sangat menekankan toleransi. Sebab apa? Sapi pada saat itu
sebagai hewan yang dihormati oleh agama-agama lain seperti kayak Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Karena apa? Biar tidak timbul rasa yang kecewa dan lain sebagainya. Misalnya agama lain kalau sapinya disembelih kan kecewa ya kan, kecewa. Maka pada saat itu Sunan Kudus tidak membolehkan berkurban sapi. Ya, itu ya anak Fatur. Iya, Pak. Ya, insya Allah semuanya bisa dipahami. Bisa, Pak. Oke, baik. Karena kesempatan kali ini waktunya sudah hampir selesai dan juga hasil diskusi kalian tadi sudah bagus dan baik dan ada yang bertanya dan juga dijawab ya. Mungkin hanya ini yang dapat Bapak sampaikan, namun sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita menyimpulkan dari hasil pembelajaran ya. Yuk kita simpulkan. Yuk siapa di sini yang bisa menyimpulkan? Ya, Pak. Ya anak Fatur ya bisa menyimpulkan. Ya silakan. Nanti saya menguatkan kembali atas kesimpulannya. Kalau misalnya kurang dan misalnya kalau udah tepat ya udah kita ambil saja. Nah langsung disimpulkan. Nama asli Ja'far Shadiq Al-Mantan, putra dari Usman Haji bin Ali Murtado dan saudara kandung Syekh. Ia cucu Syekh Ibrahim As-Samarqandi. Peran dalam Islam Indonesia mempelopori toleransi beragama dan akulturasi budaya Islam dan lokal. Akulturasi budaya lokal. Nah itu kesimpulannya. Nah saya menambahkan saja bahwasanya tadi saudara anak Fatur menyimpulkan tentang biografi seperti putra dari anak Fatur, putra dari Usman Haji bin Ali Murtado dan biografi pendidikannya, latar belakang pendidikannya, Sunan Kudus ini berguru kepada ayahnya dan juga kepada orang Cina, di mana di situ ayahanda dan juga orang Cina sebagai guru beliau dalam mencari ilmu. Orang Cina ini udah masuk Islam ya pada saat itu. Nah dan juga Sunan Kudus ini mempunyai jabatan pada masanya yaitu menjadi hakim dan juga menjadi panglima di kerajaan Demak pada saat itu. Nah anak-anak Bapak akan memberikan tugas kepada kalian untuk materi selanjutnya yaitu biografi Sunan Kalijaga dan perannya dalam mengenalkan Islam di Indonesia. Itu materi minggu depan atau materi selanjutnya. Jadi kalian siapkan di rumah, belajar di rumah untuk menghadapi materi selanjutnya agar nanti pas masuk sekolah kalian sudah sedikit banyak sudah paham. Maka dari itu ketika nanti udah masuk biasanya kita akan lebih paham lebih dalam mengulas tuntas mengenai materi tersebut. Oke, baik. Sebelum Bapak menutup pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita baca doa setelah belajar. Kita bacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Cuma itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya karena kebenaran datang dari Allah dan kesalahan dari ketidaktahuan saya pribadi, maka dari itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi